Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Cindy Yuliana Putri dengan nomor induk mahasiswa 45124210016 akan melakukan praktikum kimia dasar mengenai kesetimbangan dalam larutan, asam basa, dan KSP. Cara kerja yang pertama yaitu memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi pH larutan. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan aplikasi Pet Simulation. Setelah kita membuka aplikasi Pet Simulation, kita pilih opsi makro, lalu kita mengubah opsi water menjadi bateri asid, dan kita letakkan alat pengukur pH pada wadah larutan, sehingga dapat kita ketahui bahwa pH larutan ini adalah 1. Lalu kita alirkan larutan dalam wadah ini agar volume larutan menjadi 0,1 liter menggunakan keran bawah. Setelah itu, kita tambahkan air ke dalam wadah larutan ini sehingga volume larutan menjadi 1 liter. Setelah volume larutan menjadi 1 liter, sehingga pH larutannya menjadi berubah, yaitu menjadi 2. Setelah itu, kita tuangkan, kita menguras larutan asam baterai pada wadah ini menjadi volume larutan 0,1 liter menggunakan keran bawah. Setelah volume larutan menjadi 0,1 liter, kita tambahkan air kembali ke dalam wadah hingga volumenya menjadi 1 liter kembali menggunakan keran atas. Setelah volume larutan menjadi 1 liter, pH larutan berubah menjadi 3,02. Lalu kita kuras kembali larutan asam baterai hingga tersisa 0,1 liter. Setelah itu, kita tuangkan air ke dalam wadah hingga volumenya kembali mencapai 1 liter menggunakan keran atas.
Setelah volume larutan menjadi 1 liter, pH larutan juga berubah menjadi 4,04. Lalu kita kuras larutan asam baterai hingga tersisa 0,1 liter kembali. Setelah itu, kita tuangkan air ke dalam wadah larutan hingga volume larutan kembali mencapai 1 liter. Setelah volume larutan menjadi 1 liter, pH larutan juga berubah menjadi 5,04. Setelah itu, kita kuras kembali larutan asam baterai hingga tersisa 0,1 liter. Setelah itu, kita kembali menuangkan air ke dalam wadah hingga volumenya mencapai 1 liter. Setelah volume larutan menjadi 1 liter, pH larutan juga berubah menjadi 6,02. Sekian praktikum cara kerja yang pertama yang memprediksi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pH larutan. Kita lanjut ke cara kerja yang kedua. Untuk praktikum yang kedua yaitu membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Setelah kita membuka link simulasi pet.colorado.edu untuk concentration, saya memilih solut potasium kromat terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan air sebanyak 1 liter dan menempatkan alat penghitung konsentrasi pada larutan sehingga konsentrasi larutannya adalah 0,000 mol per liter. Setelah itu memilih opsi solid dan menambahkan solid potasium kromat sebanyak 3 kali tuang ke dalam wadah larutan. 1, 2, 3. Sehingga konsentrasi yang tertulis adalah 0,115 mol per liter. Lalu memilih tombol remove solute untuk menjernihkan air seperti semula. Lalu mengganti solut potasium kromat menjadi solut potasium permanganat.
Setelah itu kita tambahkan solid potasium permanganat sebanyak 3 kali tuang. 1, 2, 3. Sehingga konsentrasi yang tertera adalah 0,235 mol per liter. Lalu untuk praktikum yang ketiga yaitu mengidentifikasi larutan jenuh. Setelah kita membuka link simulasi pet.colorado.edu concentration, saya memilih solut koper 2 sulfat, lalu menuliskan konsentrasi yang tertera pada alat penghitung konsentrasi yaitu 0,000 mol per liter. Setelah itu menambahkan solid koper 2 sulfat sebanyak 5 kali tuang ke dalam wadah larutan. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga konsentrasi yang tertera pada alat penghitung konsentrasi larutan adalah 0,195 mol per liter. Lalu kita pilih tombol remove solute untuk menjernihkan air seperti semula dan menguras air sampai volume air menjadi 0,5 liter. Setelah itu memilih opsi solution koper 2 sulfat. Lalu menambahkan solution sebanyak 5 kali tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga konsentrasi yang tertera pada alat penghitung konsentrasi adalah 0,065 mol per liter. Sekian praktikum kimia dasar mengenai kesetimbangan dalam larutan asam, basa, dan KSP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.